Perkenalkan, nama saya Angelika Karenina Anindya Putri dari kelas 9C. Hari ini saya akan mempraktikkan gerakan tangan pada pertandingan bola basket yang bertujuan untuk memudahkan pemain, juri, komentator, dan pelatih dalam suatu pertandingan bola basket. Yang pertama, untuk game clock signal. Untuk menghentikan pertandingan, tangan diangkat ke atas seperti ini. Lalu untuk menghentikan pertandingan karena suatu kesalahan atau foul, tangan dikepalkan dan diangkat ke atas. Selanjutnya, untuk memulai sebuah pertandingan, tangan lurus dan diangkat ke atas, lalu ke bawah untuk scoring. Yang pertama, untuk 1 poin, tangan membentuk angka 1 dan diluruskan, lalu diturunkan ke bawah. Untuk 2 poin, tangan membentuk angka 2, diluruskan dan turun ke bawah. Selanjutnya, untuk 3 poin, 1 tangan membentuk angka 3 jika percobaan atau attempt. Lalu 2 tangan diangkat untuk angka 3 jika berhasil dilakukan. Selanjutnya, untuk substitusi dan time out. Untuk substitusi, tangan diangkat ke atas, lalu kedua tangan disilangkan membentuk X seperti ini. Selanjutnya, untuk masuk kembali ke dalam pertandingan, tangan diluruskan, lalu diangkat masuk ke dalam. Selanjutnya, untuk charge time out, tangan diangkat ke atas lurus, lalu tangan membentuk huruf T. Untuk gerakan tangan selanjutnya, media time out, tangan diangkat ke atas, lalu dikepalkan, baru kedua tangan membentuk huruf T dengan kedua tangan dikepal. Untuk informatif, yang pertama, untuk meng-cancel skor atau meng-cancel sebuah pertandingan, kedua tangan letakkan dari atas lalu ke samping membentuk huruf T. Untuk visible count, gerakan tangan selanjutnya, 1 tangan dibentuk sejajar dengan dada, lalu dibentangkan ke arah samping. Selanjutnya, untuk komunikasi atau communication, tangan lurus ke depan, lalu membentuk jempol. Gerakan tangan selanjutnya, shot clock reset, tangan untuk huruf angka 1 diangkat ke atas, lalu diputar seperti ini. Gerakan tangan selanjutnya, untuk direksi pada permainan atau out of bounds, tangan seperti pistol seperti ini, lalu diarahkan ke depan. Gerakan tangan selanjutnya, jump ball atau half ball, 1 tangan diangkat ke atas seperti ini, lalu kedua tangan diluruskan ke depan membentuk jempol seperti ini. Baru tangan membentuk pistol dan diluruskan ke depan. Untuk violation atau kesalahan, yang pertama, traveling. Tangan diangkat ke atas seperti ini, lalu kedua tangan dikepal dan melingkar seperti roda berputar. Selanjutnya, untuk illegal dribbling atau double dribbling, 1 tangan diangkat ke atas seperti ini, lalu kedua tangan naik turun secara bergantian seperti ini. Gerakan tangan selanjutnya, untuk illegal dribble juga membawa bola, yaitu tangan diangkat ke atas, lalu 1 tangan seperti ini. Selanjutnya, untuk 3 second, tangan diangkat ke atas lurus seperti ini, lalu membentuk huruf 3 dan ke samping seperti ini, lalu ke depan. Untuk 5 second,
tangan diangkat ke atas dan diluruskan ke depan membentuk angka 5. Selanjutnya, untuk 8 second atau 8 detik, tangan diluruskan ke atas seperti ini, lalu membentuk angka 8 seperti ini. Gerakan tangan selanjutnya untuk 24 detik, tangan diangkat ke atas seperti ini, lalu tangan dibengkokkan seperti ini dan diturunkan menyentuh kepada pundak. Untuk bola dikembalikan kepada backcourt, tangan dia angkat seperti ini lurus, lalu tangan seperti ini. Untuk football atau deliberate football, satu tangan diangkat ke atas seperti ini dan ditunjukkan kepada kaki. Gerakan selanjutnya yaitu untuk number of players atau nomor peserta. Untuk nomor peserta atau pemain yang 0 ataupun 00, 0 seperti ini dan 00, kedua tangan dibentuk angka 0 seperti ini bersamaan. Untuk nomor pemain 1 sampai 5, satu tangan membentuk angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nomor pemain 6 sampai 10, tangan kanan membentuk angka 5, lalu tangan satunya membentuk angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nomor pemain 11 sampai 15, tangan kanan membentuk angka 0 atau dilipat seperti ini, lalu tangan kiri membentuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, untuk jenis-jenis fouls, yang pertama holding, tangan dikepalkan seperti ini, lalu diangkat ke atas lurus. Lalu tangan sejajar dengan dada dan tangan satunya memegang seperti ini. Selanjutnya untuk blocking atau offense, tangan dikepal juga, lalu diangkat ke atas, lalu kedua tangan berpegang pada pinggang. Selanjutnya untuk pushing atau mendorong tanpa membawa bola, tangan dikepalkan dan lurus ke atas, lalu kedua tangan seperti angka 5 ke depan. Untuk hand checking, tangan dikepalkan dan diangkat ke atas juga, lalu satu tangan ke depan dan dipegang oleh tangan selanjutnya sampingnya seperti ini. Untuk penggunaan ilegal tangan, tangan dikepal kembali, lalu diangkat ke atas, lalu kedua tangan dikepal dan disilangkan seperti ini. Gerakan tangan selanjutnya, charging dengan membawa bola. Tangan diangkat ke atas, lalu satu tangan dikepalkan dan satu tangannya lagi dibuka, lalu diputar seperti ini. Gerakan tangan selanjutnya, kontak ilegal dengan tangan atau kontak ilegal mengenai tangan. Satu tangan dikepal ke atas lurus, lalu membentuk huruf T dengan satu tangan dikepal dan satu tangannya lagi lurus seperti ini. Selanjutnya untuk hooking, satu tangan diangkat ke atas, lalu dibentuk seperti ini dan dibawa ke belakang seperti ini. Untuk excessive swimming of elbow, tangan diangkat ke atas, lalu tangan ke samping seperti ini dengan gerakan seperti ini.
Untuk hit to the head atau pukulan yang mengenai kepala, tangan diangkat seperti ini, lalu tangan dibentukkan seperti ini kepada kepala. Selanjutnya, full dari tim yang memegang bola, tangan di kepala seperti ini, lalu diluruskan seperti ini. Selanjutnya, full pada saat shooting, tangan diangkat seperti ini, lalu untuk angka 2 seperti ini, dan diluruskan. Untuk gerakan tangan selanjutnya itu untuk special falls atau kesalahan spesial. Yang pertama untuk double falls, tangan disilangkan seperti ini, lalu dibuka seperti ini. Yang kedua technical falls, tangan diangkat seperti ini, lalu membentuk huruf T dengan dua tangan seperti ini. Untuk unsportsmanlike fall atau tidak sportifan, satu tangan diangkat seperti ini dan tangan satunya lagi menggenggamnya. Untuk diskualifikasi fall, kedua tangan dikepalkan dan diangkat seperti ini. Untuk after fall tanpa free throw, tangan seperti senjata seperti ini, lalu diluruskan ke depan. Lalu untuk after fall oleh tim yang membawa bola, tangan diluruskan dan dikepal seperti ini. Untuk satu free throw, tangan membentuk angka 1 seperti ini. Untuk 2 free throw, tangan membentuk angka 2 seperti ini dan diluruskan. Untuk 3 free throw, tangan dibentuk angka 3 seperti ini dan diluruskan ke depan. Untuk free throws active free, satu free throw untuk angka 1 lurus ke depan seperti ini. Untuk 2 free throw, dua tangan seperti ini ke depan. Untuk 3 free throw, satu tangan untuk angka 3 seperti ini lalu ke depan. Untuk free throw passive referee, satu free throw tangan dibentuk seperti ini saja untuk angka 1 seperti ini. Untuk 2 free throw cukup di samping dengan kedua tangan dibuka telapak tangannya seperti ini. Untuk 3 free throw, tangan sama juga di samping dan membentuk angka 3. Sekian, terima kasih.